Halo semua, dari pembangunan sirkuit Mandalika banyak proses yang telah dilalui. Dan setelah para rider pembalap uji coba lintasan tersebut, malah aspal Mandalika terkelupas kayak kupas bawang. Maka dari itu, para pekerja langsung memperbaiki kesalahan menimpa sirkuit tersebut. Setelah membicarakan kesalahan pembangunan sirkuit Mandalika, dan mari kita membahas kesalahan Upin Ipin. Bang, kenapa membahas tentang kesalahan Upin Ipin saja? Kenapa tidak lanjut membahas sirkuit Mandalika? Dikarenakan aku takut pada bapak ini ntar dijewer telingaku, jadi aku tidak dapat bantuan BLT. Lanjut ke Upin Ipin yang sekarang hanya 6 saja aku temukan letak kesalahan Upin Ipin. Sebelum kita lanjutkan video ini, mari dukung channel ini dengan cara subscribe dan share di media sosial kalian agar kerabat yang belum tahu agar dia tahu. Lalu putar intronya, Bajang. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Susu saya, susu bendera. Nomor 1, tanda silang di tembok tak nampak di foto. Upin Ipin sekarang kesibukan jadi fotografer. Silahkan yang mau difoto, tulis di kolom komentar. Pada hari itu Upin Ipin lagi memoto Karos yang lagi sedang menyapu. Wah Bajang, pada episode Gerobak Rezeki banyak perubahannya Bajang. Yang semula Upin Ipin tidak punya kamera, sekarang dia sudah punya kamera. Nah Bajang, kita perhatikan pada tembok. Di sana kan ada tanda-tanda silang. Perhatikan tanda panah merah. Waktu Karos difoto, nampak tanda silang di tembok warna putih. Setelah difoto dan langsung jadi fotonya, kita perhatikan tanda silang di foto tidak ada. Biasanya kalau orang berfoto semuanya nampak. Mengherankan bukan Bajang? Nomor 2, tabung LPG masuk di plastik kresek. Pada saat Karos suruh Upin Ipin si botak 2 ini pergi belanja, pada itu juga dikasih nota, kirain isi nota hanya sedikit. Tiba-tiba jatuh nota tersebut. Upin Ipin jadi kaget. Akhirnya Upin Ipin pergi ke Darucit dan nota tersebut dikasih sama Pak John Mangku. Lalu Upin Ipin dibantu mengambil barang-barang. Nah kita lihat barang begitu banyak, ada SGM, ada tabung LPG, dan lain-lain. Setelah lama kemudian Upin Ipin kasih uang Abang John Mangku, kembalian hanya 6 yen. Kita perhatikan plastik kresek kelihatan sangat kecil. Kenapa bisa muat LPG yang begitu besar? Makin mengherankan bukan Bajang? Nomor 3, katalog harga mangga manis di meja hilang. Kita beralih ke kedai Akal Mutu. Waktu Akal Mutu sedang berjualan, sekarang dia menjual mangga juga. Lama-lama kalahin Indomaret dan Alfamart, iya kan Bajang? Waktu jualan Akal Mutu dibantu sama Upin Ipin menjual mangga tersebut supaya laku. Tidak lama kemudian datang ibu-ibu perawat menghampiri kedai Akal Mutu. Kita fokus katalog di meja mula-mula ada. Saat perawat pertama datang dan Upin Ipin muncul masih ada di meja. Dan tidak lama kemudian perawat itu pergi dan datang bapak-bapak untuk membeli buah mangga. Setelah berapa detik dan berapa menit kemudian, kemana katalog tersebut? Ya ampun, makin aneh bukan? Nomor 4, sapu lidi berubah jadi sapu lantai. Upin Ipin lagi mencari air untuk membersihkan kakinya yang kotor. Lalu lihat ada seekor katak di dalam bak air. Ya salam, santai juga si katak, kayak di pantai. Tapi air di dalam bak tidak ada. Upin Ipin akhirnya balik ke rumah untuk mau masuk. Lalu dicekat sama Karos, disuruh lewat belakang. Ya, kalau lewat depan lantainya jadi kotor kan Bajang? Kita lihat sapu yang dipegang sama Karos, sapu lidi. Tidak lama kemudian Upin Ipin disuruh mengambil air. Ada pembagian air. Karena lagi musim kering, hujan tak turun-turun. Subhanallah. Setelah Upin Ipin balik ke rumah, sudah ambil air. Kita lihat lagi sapu di bawah sama Karos, masih nampak sapu lidi. Tidak lama kemudian Karos senang gembira sudah mengambil air Upin Ipin. Kita fokus ke sapu mula-mula sapu lidi. Setelah dibuang kenapa jadi sapu lantai? Makin mengherankan bukan? Pelanggan Akal Mutu tak nampak lagi. Kita ke kedai Akal Mutu lagi nih Bajang. Di sana nampak ada Atuk Dalang dan Saleh. Tentu juga ada pelanggan yang lain kan Bajang. Atuk Dalang lagi menceritakan isi dari koran yang sudah dibaca ke Bang Saleh. Dan Akal Mutu mendengarkan Atuk Dalang juga.
Kita fokus ke pelanggan yang lagi duduk berdoa sambil menikmati makanan yang dimakan. Kita lihat dari atas langit, masih nampak lagi duduk santai. Dan setelah kita lihat dari samping atau dalang, kemana pelanggan itu? Ya salam. Nomor 6, Upin tidak nampak di kaca. Pada saat malam hari Upin Ipin lagi bermain di kamar, bukannya tidur, si botak dua ini malah lagi bermain dan ribut, ganggu aja. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Akhirnya Kak Ros mendengar Upin Ipin lagi ribut dan buka pintu kamar Upin Ipin dan kaget Upin Ipin. Lalu Kak Ros nyalakan lampu dan marahin Upin Ipin, kenapa belum tidur? Kita lihat kajang di tembok, kenapa hanya nampak korden saja? Sedangkan di dekat korden ada Upin, mengherankan bukan?